Sebab perubahan sosial terbagi menjadi dua, yaitu penyebab perubahan sosial intern dan penyebab perubahan sosial ekstern. Yang pertama, penyebab perubahan sosial intern, yaitu perubahan sosial yang berasal dari dalam masyarakat itu sendiri. Ada beberapa faktor penyebab perubahan sosial intern, antara lain perubahan penduduk, penemuan baru, dan konflik dalam masyarakat. Yang kedua, penyebab perubahan sosial ekstern, yaitu perubahan yang berasal dari luar masyarakat. Faktor penyebabnya dapat berupa perubahan alam, peperangan, pengaruh kebudayaan, dan bencana alam. Perubahan sifat sosial. Perubahan di dalam masyarakat tidak terlepas dari adanya perubahan sosial budaya yang terjadi dalam masyarakat tersebut. Pada dasarnya manusia memiliki sifat dasar, yaitu selalu merasa kekurangan dan berusaha untuk menutupi kekurangan tersebut, sehingga manusia dan masyarakat yang ada di dalamnya merupakan manusia yang aktif, kreatif, dinamis, agresif, dan responsif terhadap perubahan yang terjadi di dalam masyarakat yang dapat menyebabkan pola kehidupan baru. Sehingga perubahan-perubahan tersebut disebut perubahan sosial. Perubahan di dalam masyarakat memiliki sifat sebagai berikut. Yang pertama, perubahan adalah hal yang wajar. Kedua, mesti atau harus terjadi. Ketiga, gejala bersifat umum. Keempat, perubahan berpengaruh luas dan berpengaruh terbatas. Kelima, di mana ada perubahan, di mana ada masyarakat, maka di situ adalah ada perubahan. Yang keenam, bisa diamati, bisa cepat, bisa lambat, atau bahkan tidak disadari. Asal perubahan sosial. Perubahan sosial terjadi karena adanya perubahan dalam unsur-unsur yang mempertahankan keseimbangan masyarakat, seperti perubahan dalam unsur-unsur geografis, biologis, ekonomis, dan kebudayaan. Hal ini berarti perubahan sosial akan selalu terjadi pada setiap bagian dari masyarakat itu sendiri. Pengertian saluran perubahan sosial dan kebudayaan atau cultural focus. Saluran-saluran perubahan sosial dan kebudayaan atau avenue or channel of change merupakan saluran-saluran yang dilalui oleh suatu proses perubahan. Saluran tersebut berupa lembaga sosial utama yang menjadi titik tolak bagi perubahan sosial. Di saluran perubahan sosial kultural fokus 1. Pemerintahan. Pemerintahan adalah proses atau cara pemerintah dalam menjalankan wewenangnya di berbagai bidang ekonomi, politik, administrasi, dan lainnya dalam rangka mengelola berbagai urusan negara untuk kesejahteraan masyarakat. 2. Lembaga keagamaan. Lembaga agama merupakan lembaga yang mengatur hidup dan kehidupan atau tingkah laku manusia yang berkaitan dalam hidup beragama maupun praktik keagamaan dan sistem keyakinan dalam masyarakat yang telah dibakukan dan dirumuskan. 3. Lembaga pendidikan. Kebutuhan akan intensitas kedalaman pengetahuan atau pendidikan pada tiap masyarakat tentu berbeda, seperti pada masyarakat sederhana di mana pengetahuan dan keterampilan seseorang cukup didapat atau diperoleh dari keluarga atau kerabatnya, yang umumnya pengetahuan yang berhubungan dengan cara mereka memenuhi kebutuhannya dengan berburu, menanam, mengolah binatang hasil buruan. 4. Lembaga politik. Lembaga politik diartikan sebagai suatu badan khusus yang mengatur pelaksanaan kekuasaan dan wewenang menyangkut kepentingan masyarakat pada umumnya agar tercapai suatu keteraturan dan tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat. 5. Lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi adalah sebuah lembaga sosial yang memiliki peran dalam bidang perekonomian. 6. Media massa. Media massa adalah sarana komunikasi massa di mana proses penyampaian pesan, gagasan atau informasi kepada orang banyak publik secara serentak. Pada tanggal 17 Agustus 1945, terjadilah proklamasi kemerdekaan Indonesia, di mana pertama-tama terjadi perubahan pada struktur pemerintahan dari penjajahan menjadi negara yang merdeka dan berdaulat. Hal ini menjalar ke lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya. Misalnya dalam bidang pendidikan, tidak ada lagi diskriminasi antara golongan-golongan sebagaimana halnya pada zaman penjajahan. Setiap orang boleh memilih pendidikan macam apa yang disukai. Perubahan tersebut berpengaruh pada sikap, pola perilaku, dan nilai-nilai masyarakat Indonesia. Faktor penyebab perubahan sosial dari dalam masyarakat: perkembangan ilmu pengetahuan, jumlah penduduk, pertentangan, dan pemberontakan. Faktor perubahan sosial dari luar masyarakat: pengaruh kebudayaan masyarakat luar, peperangan, bencana alam. Faktor pendorong perubahan sosial: kontak dengan budaya lain, sikap saling menghargai karya orang lain dan keinginan untuk maju, sistem pendidikan yang maju, toleransi,
sistem lapisan masyarakat terbuka, ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu, adanya orientasi untuk maju. Faktor penghambat perubahan sosial, kurangnya hubungan dengan masyarakat luar, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat, sikap masyarakat tradisional yang konservatif. Hubungan pendidikan dan perubahan sosial. Pendidikan adalah suatu institusi pengkonservasian yang berupaya menjembatani dan memelihara warisan budaya suatu masyarakat sesuai dengan perubahan sosial. Dalam proses perubahan sosial, modifikasi yang terjadi seringkali tidak teratur dan tidak menyeluruh, meskipun sendi-sendi yang berubah itu saling berkaitan secara erat sehingga melahirkan ketimpangan kebudayaan. Dikatakan pula olehnya bahwa cepatnya perubahan teknologi jelas akan membawa dampak luas ke seluruh institusi-institusi masyarakat, sehingga munculnya kemiskinan, kejahatan, kriminalitas, dan lain sebagainya merupakan dampak negatif yang tidak bisa dicegah. Dalam perkembangan ini, sistem pendidikan belajar pesat menjadi institusi yang mempunyai kedudukan penting, terutama dalam menopang perubahan sosial, baik perubahan yang direncanakan maupun tidak. Untuk itulah, pendidikan harus mampu melakukan analisis kebutuhan nilai, pengetahuan, dan teknologi yang paling mendesak yang dapat mengantisipasi kesiapan masyarakat dalam menghadapi perubahan. Ini pendidikan adalah hal yang penting. Pendidikan akan mampu mengangkat derajat dan martabat bangsa. Kartini konsisten mengemukakan pentingnya pendidikan yang mengasah budi pekerti atau yang kita kenal sebagai pendidikan karakter pada masa sekarang. Kartini mengatakan bahwa pendidikan itu janganlah hanya akal saja yang dipertajam, tetapi budi pekerti pun harus dipertinggi. Untuk para guru di sekolah, Kartini berharap guru tidak hanya mengajar semata, tetapi juga harus menjadi pendidik. Kartini tidak lantas membatasi pendidikan yang normatif. Beliau memberi kebebasan kepada siswa untuk berpikir dan mengutarakan pendapat. Bahan bacaan menjadi gagasan Kartini juga, karena bahan bacaan merupakan alat pendidikan yang diharapkan banyak mendatangkan kebajikan. 2. Rohana Kudus, wanita yang lahir pada 20 Desember 1884 di Agam, Sumatera Barat, adalah seorang vers wanita yang peduli dengan dunia pendidikan bagi wanita. Rohana Kudus menunjukkan kepeduliannya dengan mendirikan Sekolah Kerajinan Amai Setia atau KAS di kota Gadang pada 1911. Sekolah keterampilan khusus ini diperuntukkan bagi perempuan. Mereka diajarkan baca tulis, mengelola keuangan, pendidikan agama, budi pekerti, dan bahasa Belanda. Sekian dari penjelasan kami.